Halo guys, masih bersama Alvindo Movie Time. Film ini menceritakan alur cerita dari film Inhuman Kiss. Film ini telah dirilis pada 21 Agustus 2019 lalu. Di dalam film ini menceritakan seorang gadis remaja bernama Sarmiem yang melihat kasurnya setiap malam terdapat bercak darah. Sarmiem tidak tahu sebenarnya yang terjadi kepadanya. Apakah yang terjadi pada Sarmiem? Simak ceritanya berikut ini. Film ini diawali dengan memperlihatkan 4 orang anak bernama Paijo, Sarmiem, Salim, dan Bejo. Kala itu mereka berempat sedang bermain petak umpet di dekat rumah tua yang di dalamnya berisi kotak peti tua. Secara tidak sengaja, Paijo dan Sarmiem masuk ke dalam rumah tua itu untuk bersembunyi. Di dalam rumah tua itu, Sarmiem melihat sebuah kotak peti. Tiba-tiba di belakangnya muncul hantu kuyang. Sarmiem dan Paijo yang saat itu masih bocah, sudah beranjak usianya menjadi dewasa. Setiap hari Sarmiem selalu membersihkan bercak darah yang muncul setelah bangun tidur dari kasurnya. Sarmiem bekerja sebagai perawat di rumah sakit di desanya. Paijo, teman masa kecil Sarmiem, sangat-sangat menyukai Sarmiem. Namun, Sarmiem menganggap Paijo sebagai teman biasa. Terkadang Paijo selalu salah tingkah dan bertingkah konyol demi mendapatkan perhatian dari Sarmiem. Tiba-tiba ada seorang bocah tetangga Sarmiem jatuh sakit di bagian tangan. Sang ibu bocah menceritakan semalam dirinya melihat hantu kuyang yang memakan hewan ternaknya. Si ibu bocah menyuruhnya untuk menutup pintu dan jendela rapat-rapat. Keesok harinya Sarmiem terbangun lagi. Dirinya melihat bercak-bercak darah di kasur dan saya menyadari dadanya mulai memerah. Lantas saja, Paijo selalu datang membawa obat dan air pandan untuk Sarmiem. Selang beberapa saat kemudian, Sarmiem meminta Paijo untuk mengantarkan Sarmiem ke hutan tengah malam. Di malam harinya, Sarmiem dan Paijo pergi ke hutan. Namun ketika di hutan, Paijo terlihat sangat ketakutan. Tak lama setelah itu, muncul sebuah cahaya yang ternyata cahaya obor dari teman lama mereka bernama Bejo yang baru pulang dari Sarawak. Sarmiem ketika bertemu dengan Bejo sangatlah bahagia dan mereka pun langsung berpelukan secara erat. Paijo pun yang melihat langsung merasa cemburu. Bejo ternyata tidak sendiri. Dia membawa kelompok memburu hantu kuyang yang dipimpin oleh orang yang bernama Gondes. Kelompok pemburu hantu kuyang itu merasa bahwa di tengah hutan ini terdapat hantu kuyang berkeliaran sehingga membawanya kemari untuk menangkap hantu kuyang tersebut. Jika tidak segera ditangkap, hantu kuyang itu maka akan menjadi bencana dan malapetaka bagi desa setempat. Malapetaka itu akan datang ketika hantu kuyang meludahi air dan ada gadis yang meminum air tersebut, maka si gadis akan berubah menjadi hantu kuyang. Lain halnya jika yang meminum seorang pria, maka si pria itu akan tersiksa sampai mati. Namun di sini ayahnya Sarmiem yang juga kepala desa setempat tidak percaya dengan omongan Gondes. Kemudian Gondes menunjukkan ke ayahnya salah satu kepala kuyang yang pernah ditangkap. Ayahnya Sarmiem kemudian memarahi Bejo karena sudah masuk secara asing untuk masuk ke dalam desanya. Ayahnya Sarmiem mengiranya mereka adalah kelompok bandit. Kemudian Sarmiem merasanya ingin cepat-cepat pulang ke rumahnya karena dirinya merasa ada yang aneh dalam tubuhnya. Gondes merasa ada yang aneh melihat Sarmiem pulang ke rumahnya tergesa-gesa. Keesok harinya setelah bangun tidur, Sarmiem melihat bercak darah ada di atas kasurnya. Tidak hanya itu, Sarmiem muntah darah dan di dadanya merah-merah. Kemudian siang harinya, terlihat ada sapi yang tewas. Namun menurut Gondes, berkata mungkin sapi tersebut tewas karena dimakan hewan buas. Gondes mengajak Sarmiem untuk menemui Paijo. Paijo ternyata sedang berlatih menembak untuk berburu hantu kuyang. Kemudian Gondes mengajak Paijo untuk segera pergi karena khawatir dianggap orang jahat. Tetapi Paijo bersikukuh karena masih terdapat hantu kuyang yang berkentayangan di desanya.
Malam harinya Sarmiem mengoleskan obat salep di dadanya. Tiba-tiba Gondes menyuruh Sarmiem untuk segera menutup pintu dan jendela rumahnya rapat-rapat agar hantu kuyang tidak masuk. Gondes bersama kelompok tim pemburunya keliling desa untuk memburu hantu kuyang, sedangkan Bejo sedang di kebun entah untuk apa tujuannya. Di sisi lain, Sarmiem menjerit kesakitan luar biasa dan ternyata Sarmiem adalah sosok hantu kuyang. Tiba-tiba hantu kuyang itu menghilang ketika salah satu orang tetangga membawa seorang bayi. Melihat kikirnya peristiwa itu, akhirnya si bayi tidak jadi dimakan dan tidak jadi diambil oleh hantu kuyang. Di sisi lain, Bejo dari sawah melihat hantu kuyang melayang-layang di udara menuju ke rumah Sarmiem. Betapa kagetnya Bejo ketika melihat Sarmiem adalah hantu kuyang itu sendiri. Bejo tidak menyangka bahwa Sarmiem adalah hantu kuyang yang selalu memakan darah hewan. Sampai pada akhirnya, Sarmiem mengetahui bahwa dirinya hantu kuyang yang membuat dia bersedih dan kecewa di depan Bejo. Keesok harinya, Sarmiem ke rumah sakit namun tidak bertemu dengan Bejo. Mungkin Bejo shock berat atas kejadian semalam. Benar saja, jika Bejo akhirnya pergi jauh ke sebuah vihara, bertemu dengan seorang biksu Asyong. Biksu tersebut menjelaskan bahwa hantu kuyang tidak melukai manusia. Hantu kuyang tercipta dari ilmu hitam yang membuat mereka hantu yang seram dan sakti. Hantu kuyang perempuan disebut Kraswi, hantu kuyang laki-laki disebut Krahang. Dari percakapan biksu dan Bejo harus mengikuti kata hatinya sendiri. Apakah Bejo mau membunuhnya atau tidak? Setelah Bejo selesai dari wihara, Bejo mencari seekor ayam jago hitam untuk diberikan kepada Sarmiem di malam hari. Malam hari seperti biasa, Sarmiem berubah menjadi hantu kuyang dan Bejo memberikan ayam jago hitam itu kepada Sarmiem agar Sarmiem tidak keluar dari kamarnya. Keesok harinya, Sarmiem tampak bergembira melihat Bejo ada di rumah sakit tempat kerja Sarmiem. Kemudian Sarmiem langsung memeluk Bejo erat-erat karena khawatir kejadian semalam. Mereka berdua lalu meditasi ke suatu tempat untuk menenangkan pikiran mereka. Bejo meminta kepada Sarmiem untuk bertingkah sewajarnya seperti manusia biasa agar tidak dicurigai oleh warga sekitar. Setiap malam Bejo selalu mengantar ayam jago hitam ke rumahnya agar Sarmiem tidak keluar rumah. Sampai tiba di suatu saat, Bejo mendapatkan informasi cara agar Sarmiem berhenti untuk menjadi hantu kuyang. Namun informasi tersebut bersifat sementara. Keesokan harinya, ada pasien tetangganya yang meminta tolong kepada Sarmiem untuk segera memeriksa keadaannya. Pasien tetangga yang berbaring di rumah sakit secara tidak sengaja meminum air bekas dari Sarmiem. Hal tersebut yang membuat bocah berubah menjadi hantu kuyang. Dengan sigap, Gondes langsung memburu bocah tersebut. Hari esoknya mereka melakukan tradisi kremasi pembakaran mayat. Melihat orang tua bocah tersebut yang berubah menjadi hantu kuyang menangis histeris. Sarmiem menyadari bahwa penyebabnya adalah gelas minum yang dia minum. Sarmiem sangat ketakutan kepada warga yang sebenarnya. Untung saja Bejo selalu ada di sisi Sarmiem. Sarmiem mengajak Bejo untuk ke hutan tengah malam nanti untuk petunjuk mengenai hantu kuyang. Malam harinya Bejo dan Sarmiem langsung pergi ke hutan tengah malam dan tidak disangka si Gondes mengikuti mereka berdua dari belakang. Di situ Paijo meminta Gondes untuk berhenti mengikuti Bejo dan Sarmiem. Tetapi omongan Paijo diabaikan oleh Gondes. Di sisi lain, Sarmiem dan Bejo menemukan sebuah rumah tua yang di belakangnya terdapat tanaman herbal yang menyala. Bahwa tanaman herbal itu dapat menghentikan perubahan kuyang secara sementara. Misalkan makan satu helai tanaman herbal tersebut, maka selama 1 hari penuh tidak akan berubah menjadi hantu kuyang. Jadi mereka memutuskan untuk mencabut tanaman tersebut untuk dikonsumsi dan dibawa pulang. Karena Sarmiem dan Bejo saling menyayangi, akhirnya mereka berciuman. Di lain sisi, Paijo melihat Sarmiem dan Bejo saling berciuman. Hal tersebut membuat Paijo cemburu dan memukul Bejo. Sedangkan kelompok pemburu hantu kuyang memburu Sarmiem sampai ke dalam rumah tua.
Di dalam, tidak sengaja Sarmiem melihat cahaya merah dari sebuah peti di ruang tengah rumah itu. Ketika Sarmiem mendekati peti tersebut, Sarmiem ingat korban-korban yang ia bunuh dan juga mengingat masa kecilnya ketika si hantu kuyang menciumnya. Ternyata saat kecil dulu, Sarmiem sudah dicium oleh hantu kuyang, sehingga Sarmiem berubah menjadi hantu kuyang. Di rumah tua itu, Sarmiem tiba-tiba berubah menjadi hantu kuyang dan langsung menyerang semua kelompok pemburu hantu kuyang. Gini hanya menyisakan ketua kelompok yaitu Gondes. Setelah selesai memukul Bejo, Paijo langsung menyarankan Gondes agar tidak menembak hantu-hantu kuyang. Namun si Gondes tidak segan-segan menembak babi buta dan akhirnya Paijo terlempar dari rumah itu. Tiba-tiba di tempat lain, Bejo tidak sengaja melihat 3 hantu kuyang melayang-layang di atasnya. Untuk mengetahui hal tersebut, Bejo langsung bergegas bertemu dengan Sarmiem, mengecek keadaan sebenarnya. Untung saja, Sarmiem sudah kembali ke tubuhnya dan langsung membawa ke rumahnya secara diam-diam. Sarmiem menyimpan tanaman herbalnya itu di dalam lemari kamarnya. Setelah itu warga desa setempat sangat terkejut ketika melihat banyaknya mayat-mayat anak buah Gondes yang juga kelompok pemburu hantu kuyang. Ayah Sarmiem menanyakan kepada Gondes, siapakah yang menjadi hantu kuyang dan bagaimana muka dari hantu kuyang tersebut. Ternyata si Bejo mengumping pembicaraan antara ayah Sarmiem dan Gondes karena tahu bahwa keadaan Sarmiem sangat bahaya. Akhirnya Bejo segera bergegas menemui Sarmiem. Tapi setengah perjalanan, Bejo merasakan sakit yang amat luar biasa pada dadanya karena kemarin sempat berciuman dengan Sarmiem. Kemudian warga desa setempat bergegas ke rumah Sarmiem untuk membuktikan apakah benar Sarmiem adalah hantu kuyang. Sarmiem sempat kebingungan mencari tanaman herbalnya yang dia simpan di lemari kamarnya hilang. Lalu Sarmiem menanyakan kepada neneknya. Namun ternyata neneknya menaruh di keranjang cucian. Sarmiem berusaha mencari di tumpukan cucian itu untuk segera konsumsi sebelum dirinya nanti berubah menjadi hantu kuyang. Ayah Sarmiem memberikan tembakan peringatan sebanyak 2 kali agar warga desa setempat tenang. Namun hal ini membuat Sarmiem terkejut secara tidak sengaja menjatuhkan bungkusan tanaman herbal tersebut. Ayah Sarmiem memanggilnya berkali-kali, namun Sarmiem masih berusaha mencari tanaman tersebut yang ternyata ada di dalam lumpur bawah rumahnya. Hingga akhirnya Sarmiem berhasil memakan tanaman herbal dan langsung keluar menemui ayahnya dengan alasan selesai mandi. Gondes meminta Paijo agar mau berbicara yang sejujurnya. Namun Paijo masih sayang banget dengan Sarmiem yang akhirnya diam 1000 bahasa. Dengan cara cerdiknya, Sarmiem berkata kelompok pemburu kuyang itu sebenarnya menculiknya dan memperkosanya. Tetapi Paijo datang melakukan kebohongan untuk menyelamatkan nyawa Sarmiem. Ini dilakukan agar ayah Sarmiem dan warga desa setempat percaya kepadanya. Untung saja Paijo bisa diajak kompromi. Ketika kegundahan sudah selesai, Paijo tidur di kamarnya. Namun Gondes sangat kecewa karena Paijo telah berkhianat kepadanya. Tak lama kemudian, Gondes menggigit Paijo hingga Paijo berubah menjadi sosok yang menakutkan. Kemudian ternyata stok tanaman herbal Sarmiem sudah mulai menipis yang membuat Bejo mencari tanaman herbal lagi. Namun betapa terkejutnya Bejo melihat ladang tanaman herbal tersebut sudah habis dilalap si jago merah karena yang membakarnya adalah Gondes. Bejo mencoba bereksperimen untuk menanam tanaman herbal itu. Ternyata hasilnya sia-sia dan gagal. Bejo mengajak Sarmiem untuk melarikan diri ke Sarawak. Siapa tahu di Sarawak ada orang lain yang mau membantunya. Bejo menemui Sarmiem yang rencananya akan dilakukan besok setelah matahari terbenam. Namun di sisi lain, Sarmiem dalam keadaan bimbang apakah mau ikut ke Sarawak atau tidak ikut ke Sarawak. Lantas Sarmiem harus pergi ke rumahnya Paijo. Di kamar Paijo mendengarkan suara-suara bisikan dari Gondes untuk segera membunuh Sarmiem. Ketika Sarmiem ke rumah Paijo mengatakan kepada Sarmiem jika orang yang pertama kali melihat Sarmiem berubah menjadi hantu kuyang adalah Paijo sendiri. Waktu itu Paijo antar pulang Sarmiem ke rumahnya dengan tergesa-gesa dan salah tingkah, dan Paijo melihat dengan mata kepalanya sendiri dan tidak percaya. Pada malam hari, Bejo menunggu Sarmiem di tengah hutan.
Namun sayangnya, Sarmiem diajak ayahnya menonton layar tancap di balai desa setempat. Lama-lama dada Sarmiem menjadi sakit, begitu juga menimpa Bejo. Kemudian Paijo berubah menjadi monster yang sangat menakutkan yang akan siap menangkap hantu goyang. Paijo bisa terbang melayang untuk membunuh Sarmiem. Untung saja Bejo berhasil menghasut dan menenangkan Paijo. Karena si Paijo telah terpengaruh dihasut oleh Gondes dan langsung lantas memutuskan adanya permusuhan lawan satu-satu antara Paijo dan Gondes yang akhirnya Paijo kalah dan jantungnya dicopot oleh Gondes. Di sisi lain, tubuh Sarmiem babak belur oleh warga desa namun bisa dihentikan oleh Bejo. Dan Bejo membawa Sarmiem ke tempat yang lebih aman. Namun si Gondes tidak membiarkannya pergi. Akhirnya diputuskan Bejo lawan Gondes. Bejo melawan Gondes dengan menggunakan tangan kosong hingga betapa beruntungnya Bejo. Biksu Asyong datang untuk menembak Gondes hingga tewas. Biksu Asyong bercerita kepada Bejo bahwa dulu dia pernah mempunyai seorang istri yang ternyata hantu goyang. Si biksu berusaha menyembunyikan istrinya agar tidak diketahui oleh warga. Hingga istrinya diputuskan untuk dikunci di dalam kotak peti dengan rantai bergembok. Kembali ke cerita, untuk segera meninggalkan desa ini, para warga desa yang sedang marah tidak membiarkan Sarmiem pergi begitu saja. Hingga akhirnya Bejo dan Sarmiem mereka berdua sampai ke perahu. Bejo berjanji kepada Sarmiem akan menyembuhkannya jika sudah sampai ke Sarawak. Tak lama setelah itu, kejadian tragis pun terjadi. Sarmiem tewas tertembak. Dor! Bejo mencoba mendekati Sarmiem, namun Senja,